Oke, kita mulai, Kak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat datang di channel aku, Ari Priyanti. Di video kali ini aku tuh dapat kesempatan untuk nanya-nanya tentang anak, lebih tepatnya tentang pendidikan anak usia dini dengan ahlinya nih, dengan orang yang kompeten gitu ya, biar nggak cuap-cuap gitu. Nah, ini perkenalkan, ini namanya Kak Nata. Kak Nata ini halo teman-teman subscriber dari Kak Ari Priyanti. Halo, salam kenal. Selamat siang juga Kak Ari. Gimana siang. kabarnya hari ini? Terima kasih banget nih Kak, di kesibukan Kakak dapat kesempatan buat nanya-nanya. Ya, Nah, ini sama-sama. dia. Kak Natasha Yustilira Lubis. Ini kita manggil Kak Nata ya untuk Ya. siang hari ini. Kak Nata ini S1 Psikologi di Universitas Indonesia, kemudian juga menyelesaikan pendidikan psikolog klinis anak di S2 Psikologi Profesi Klinis Anak Universitas Indonesia juga. Nah, nantinya nih kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan terkait anak lebih spesifik, teman-teman bisa langsung nanya ke Kak Nata. Beliau ini praktik online di @pendaran.id. Teman-teman bisa cari di Instagram atau di LPT UI Depok, Klinik Terpadu Fakultas Psikologi UI. Dan pastinya Kak Nata ini karena memang suka ya dengan anak-anak, jadi beliau ini orangnya cukup sabar. Oke, Amin. Kak. Ya, mungkin nambahin sedikit ya, Kak Ari tadi Mm-mm, di LPT UI Depok itu aku udah mm-mm, bisa offline. mm-mm. Bagi teman-teman yang domisilinya di Depok dan sekitarnya, kalau emang mau ada konsultasi tentang anaknya, bisa datang tuh langsung ke UI Oke. Depok ya. Karena memang ternyata sulit, lagi-lagi boleh konsultasikan ke pihak profesional karena tiap anak kan beda-beda. Tapi secara umum biasanya kayak gitu tadi tips yang aku kasih. Oke. Gitu. Berarti biasanya tuh seminggu atau 2 minggu dia udah mulai biasa ya Kak. Kalau lebih dari itu mungkin Nah, harus betul. dikonsultasikan gitu ya Kak ya. Benar. Oke deh Kak. Nah, yang selanjutnya nih, dia udah masuk sekolah gitu, sudah sekolah seperti biasa. Tapi di tengah-tengah tuh tiba-tiba mogok sekolah nih, nggak mau belajar. Ini biasanya terjadi di anak nggak cuma TK, SD, SMP bisa jadi kayak gitu Betul. juga gitu. Nah, ada tips nggak Kak untuk anak mogok sekolah atau nggak mau ini Kak? Hmm, sebenarnya setiap anak tuh pasti setiap fase ya, ada TK, SD, SMP itu tantangannya pasti beda. Mogok sekolahnya juga pasti beda alasannya. Tapi tips yang paling umum itu adalah ajak ngobrol tuh udah paling benar sebenarnya. Jadi kita harus ajak ngobrol dan juga sensitif terhadap apa nih ya, yang kira-kira dia bikin dia mogok gitu. Kalau anaknya yang pemalu tadi gitu ya kita harus pinter-pinter. Hmm, gurunya ya, bukan, oh temennya gitu. Jadi kita emang harus sabar juga buat ngegali ngorek-ngoreknya gitu. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau emang anak kita tipe yang, iya soalnya aku gini-gini gitu. Jadi Alhamdulillah ya kalau uh, anaknya mau cerita sendiri gitu ya. Yang susah kalau nggak mau cerita nih kenapa tiba-tiba mogok? ya, jadi kita concernnya ke anak yang diem ya gitu. Mm-mm, Kalau yang ini mm-mm, mm-mm, mm-mm. ya itu pertama kita harus sensitif kira-kira lah gitu ya, kreatif juga gitu ya, biasanya masalah anak apa sih gitu ya, jadi tanyain terus gitu, tapi tanyanya itu juga yang tidak mencecar, jadi kita aktif bertanya tapi tidak terlalu nah ini ya udah kok kayak gini gitu kan kayaknya bikin anak jadi makin pusing ya gitu. Kalau misalnya memang di titik tertentu anak diem aja, padahal kita tuh kayaknya udah banyak ini ya, itu ya, ini gitu. Oke, bisa kita tutup dengan oke, kalau kamu udah siap mau cerita, bilang sama mama ya. Udah kasih waktu buat anak sampai dia mau terbuka sama kita. Gitu. Jadi emang menyeimbangkan antara apa ya, pengen tahu Mm-mm. tapi juga Nggak tidak maksa gitu mencecar ya. itu. Iya, nggak maksa itu memang agak challenge ya Bu gitu ya tengah-tengah tapi itu bisa dilakukan kok. Kita tetap bisa menggali tapi ya udah kalau emang udah terlalu ini oke, kalau kamu udah siap buat cerita ke ibu cerita ya
biar ibu bisa bantu kamu gitu. Jadi kita juga harus hangat nih sama anak, mau itu anak TK, mau itu anak SD, mau itu anak SMP, sebenarnya sama aja gitu ya. Bedanya mungkin kalau SMP udah lebih kayak temen ya gitu ya. Ayo nih gitu. Soalnya kan anak SMP udah mulai biasa tuh, udah nggak mau dibilang anak kecil lagi gitu kan ya biasanya. Jadi jangan yang terlalu yang memanjakan juga gitu ya. Aku kenal gini-gini, karena dia juga bisa jadi nggak nyaman. Intinya sih kalau emang pokoknya penting komunikasi kita tetap terjaga dengan anak. Itu sih Oke. sekolah apa? Ya tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba mau sekolah, yang penting komunikasi itu. Oke deh Kak. Sebenarnya ada ini nggak sih Kak kayak tanda-tanda genting, bisa jadi kayak dia nggak mau sekolah tuh mungkin karena dia tidak sanggup mengikuti ritme kurikulumnya misalkan. Jadi dia ngerasa apa ya kayak nggak bisa catch up, keteteran gitu. Terus atau dia ternyata ada masalah dengan temennya gitu. Itu biasanya ada tanda-tanda yang bisa kita gali nggak sih gitu Kak? Sebenarnya sih tanda-tandanya apa? Kayak yang tadi aku bilang, sebenarnya sekolah itu harus juga kooperatif ya sama orang tua gitu. Jadi kita memilih sekolah yang memang guru tuh juga bisa kita diskusi, ajak diskusi. Nah, kesehariannya anak saya kalau di kelas gimana gitu. Lagi-lagi ini aku secara umum ya gitu, karena anak TK, SD sama SMP pasti mogoknya beda-beda. Terus secara umum kita bisa ajak gurunya untuk berdiskusi nih gitu. Nanti gurunya kan mungkin, oh saya coba deh selama seminggu ini saya lihat dulu ya gitu. Misalnya oke. Nanti dilihat Senin sampai Jumat, oh iya dia tuh kayaknya misalnya sama temen yang semenjak dia pindah duduk, dia jadi nggak senang belajar, soalnya jauh sama temen sama sahabatnya misalnya gitu. Ya itu kan jadinya akhirnya, oh coba deh kita tanya pas pulang gitu. Jadi memang menurutku harus juga kerjasama sama pihak-pihak yang kira-kira bisa tahu jawabannya juga. Oke, berarti peran guru itu penting banget ya Kak untuk melihat kenapa misalkan anak tiba-tiba bosen gitu atau mogok gitu. Berarti ini Kak ya, semakin sedikit jumlah teman sekelas itu semakin bagus ya Kak ya, karena guru lebih bisa mengontrol gitu ya Kak ya? Sebenarnya ada batasnya. Mungkin nggak Mhm. semakin sedikit, kalau misalnya sekelas juga cuma 5 orang ya udah kayak Sepi juga. udah kayak les ya, tempat les gitu. Iya iya. Ya itu nggak ideal juga gitu, karena ya keterampilan anak buat sosialisasi juga cuman ya gitu-gitu aja kan jadinya Mhm gitu. Emang mhm. adalah gitu, dan itu tergantung usia ya. Mhm Jadi mhm. semakin besar itu memang emang semakin rame tuh hal biasa sebenarnya. Mhm Jadi mhm kalau mhm. SMP misalnya udah mulai rame, sebenarnya nggak apa-apa. Cuman lagi-lagi kalau mogoknya itu kan sampai kita nanya itu kan berarti mogoknya agak mengganggu ya, mungkin mengganggu akademik anak kita, mengganggu keterampilan sosial atau segala macam. Ada jadi masalah-masalah itu kan terjadi kalau ya kita itu udah mengganggu kehidupan sehari-hari kan Mhm gitu. mhm Jadi mhm. kalau emang udah kayak gitu, kita coba tanya, kalau emang nggak bisa, baru lagi-lagi ya konsultasikan ke profesional gitu. Kalau udah Oke. lingkungan kita ini udah nggak bisa bantu dan kita sendiri juga udah kewalahan, nah boleh mencari bantuan. Gitu. Oke deh Kak. Nah, ini nih mungkin pertanyaan yang paling inilah penting juga karena menyangkut dengan keselamatan anak gitu ya. Bagaimana sih menanamkan jiwa anak itu anti bullying gitu kan Kak. Jadi kemarin tuh aku Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan videoku yang lain. Terima kasih.